Halo kawan, selamat datang di channel Esa Cinema. Apa kabar kalian semua? Di masa pandemi ini semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita akan membahas film yang berjudul Freaky. Film ini dirilis tahun 2020 tahun kemarin. Bercerita tentang seorang kang jagal psikopat yang bertukar tubuh dengan seorang remaja wanita bernama Millie. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya. Di halaman rumah, 4 remaja sedang nongkrong. Ginny, Phil, Sandra, dan Isaac berbicara tentang pembunuh berantai terkenal, The Blissfield Butcher, yang tampaknya telah melakukan kejahatan sejak tahun 70-an dan tidak tertangkap lagi. Isaac menumpahkan minuman Sandra, kemudian masuk ke dalam rumah. Isaac mengikuti Sandra, dan tiba di ruangan tempat anggur disimpan. Sementara Ginny dan Phil bercumbu di luar. Di dalam rumah Ginny, ada belati mistis bernama Ladola. Isaac menjatuhkan botol anggur Ginny. Saat akan membersihkannya, kang jagal tiba-tiba ada di belakang Isaac, kemudian memasukkan botol anggur ke tenggorokannya, sehingga menembus tenggorokan Isaac. Dia kemudian menangkap Sandra, dan memukul kepalanya dengan dudukan toilet. Kang jagal kemudian menemukan 2 lainnya dan menusuk kepala Phil dengan raket tenis yang rusak sebelum menusuk Ginny dengan tongkat di ruang tamu. Orang tuanya pulang, menemukan tubuhnya, dan Ladola itu hilang. Millie Kessler bangun untuk sekolah. Dia tinggal bersama ibunya Paula dan kakak perempuannya Sherlyn, yang adalah seorang polisi. Sudah setahun sejak ayah Millie dan Sherlyn meninggal, hubungan antara mereka bertiga menjadi kaku. Millie pergi ke sekolah, di mana dia bergaul dengan sahabatnya Josh dan Naila. Keduanya sangat senang dengan tarian Millie, tetapi Millie mengatakan dia akan menghabiskan waktu bersama ibunya. Meskipun dia memiliki masalah percaya diri, teman-temannya meyakinkan dia. Millie dimusuhi oleh gadis populer yang bernama Rella, dan gurunya Tuan Bernardi, yang memerintahkannya untuk melakukan presentasi yang dia tugaskan padanya lebih awal dari yang diperintahkan, dan dia belum siap untuk itu. Jadi Tuan Bernardi hanya mempermalukannya di depan kelas. Seluruh kelas kemudian diberitahu tentang berita pembunuhan tersebut. Reller membuat 3 story palsu, dia menangis karena Ginny adalah sahabat baiknya. Tetapi Josh dan Naila menunjukkan bahwa semasa hidupnya, Ginny membenci Reller. Malamnya, Millie bertindak sebagai maskot untuk tim American Football sekolah, The Beavers. Seseorang melempar soda padanya, dia marah dan membuka kepalanya. Setelah pertandingan, dia menunggu Paula untuk menjemputnya, tetapi ketika dia menelepon, Paula pingsan karena mabuk di sofa. Sherlyn menelepon Millie dan menawarkan untuk menjemputnya. Saat Millie menunggu, lampu di sekelilingnya padam. Dia ditemukan oleh kang jagal dan dikejar ke lapangan American Football, di mana dia mengeluarkan Ladola dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tanah di bawah mereka membentuk bangunan kuno sebelum kang jagal menusuk bahu Millie. Sherlyn tiba dan menembak ke arah kang jagal yang melarikan diri. Dia membawa pulang saudara perempuannya, meskipun Millie tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Kang jagal terbangun di dalam tubuh Millie, bergerak secara mengancam dan aneh. Tetapi bagi Paula, itu merupakan gejala trauma yang Millie rasakan karena ditikam. Sementara itu, Millie sendiri terbangun di tubuh kang jagal di dekat penggilingan tua. Dia ketakutan dan mencoba mencari bantuan. Sayangnya, semua orang tahu seperti apa rupa kang jagal karena sketsa baru-baru ini ditampilkan di berita, jadi siapapun yang ditemui Millie akan panik dan berteriak saat melihatnya. Kang jagal pergi ke sekolah sebagai Millie. Ketika Reller mendatanginya, dia pergi bersamanya ke ruang ganti dalam upaya untuk membuatnya sendirian dan membunuhnya. Hello. Millie kemudian muncul di sekolah, di mana dia mencoba bersembunyi. Kang jagal dan Reller menyadari kehadirannya, dan kang jagal mengajak Reller bersembunyi. Dia menempatkannya di lemari es dan menguncinya, menyebabkan dia mati beku. Ketika Millie menemukannya, tubuh Reller jatuh dan hancur. Dia kemudian menemukan Josh dan Naila yang melarikan diri.
Dia memojokkan mereka di dapur. Setelah mereka berhenti melemparinya, dia membuktikan bahwa dia adalah Millie dengan melakukan tarian tim pemandu sorak. Josh dan Naila mengajukan pertanyaan kepadanya yang hanya diketahui oleh Millie, dan mereka menyadari bahwa itu adalah teman mereka. Millie ada di kamar mandi tempat dia melihat anak laki-laki menulis hal-hal kasar tentang dia. Ketika seorang pria datang dengan membuat komentar kasar, dia menggunakan ukuran tubuhnya sebagai kang jagal untuk mengintimidasi pria itu dan membuatnya mengumpul. Kang Jagal bertemu dengan Tuan Bernardi, dia menjadi brengsek lagi. Dia mengenakan mantel pelindung dan kacamata sebelum menyalakan gergaji mesin. Bernardi mencoba melawan Kang Jagal sampai dia menusukkan obeng di lehernya, dan kemudian mendorong tubuhnya, dan membelahnya menjadi dua. Polisi tiba di sekolah, setelah mereka mendapat kabar bahwa Kang Jagal terlihat, yang menyebabkan pembatalan acara pesta alumni sekolah. Kang Jagal keluar dari toko kayu, tepat saat Millie, Josh dan Naila melihatnya. Namun, Millie memperingatkan polisi akan kehadiran mereka dan menyuruh mereka mengejar Kang Jagal dan teman-temannya. Mereka masuk ke mobil Josh untuk pergi, tapi Sherlyn sedang bertugas dan mengejar mereka. Mereka berhasil mengulur waktu dan lari ke tempat perbelanjaan tempat mereka berhasil lolos. Josh dan Naila menyembunyikan Millie di ruang ganti, mereka mencoba menyamarkannya. Paula yang bekerja di toko itu, pergi ke dekatnya untuk membantu. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan putrinya sendiri. Mereka melakukan percakapan yang menyentuh hati, di mana mereka berdua mendiskusikan kehilangan ayah Millie. Dan ketika Paula merasa bahwa dia ingin menjalin hubungan dengan pria misterius ini, Millie harus menolaknya dan mengatakan sudah menikah. Sherlyn kemudian bertemu Paula, Josh dan Naila keluar dengan topeng karet untuk menyamarkan Millie di tubuh Kang Jagal tanpa terdeteksi. Kang Jagal bersama beberapa atlet yang mengeluh tentang pembatalan acara itu. Sebagai Millie, dia menyarankan untuk pergi ke pabrik tua. Salah satu atlet, yaitu Brad, meletakkan tangannya di pantat Kang Jagal Millie, yang dia katakan kepadanya bahwa sentuhannya membuat vagina ini lebih kering dari amplas. Kang Jagal melihat Booker dan mencoba membujuknya untuk membunuhnya, tetapi Millie dan teman-temannya menemukan mereka berdua dan membuat mereka pingsan. Teman-temannya membawa Booker dan Kang Jagal ke rumah Josh. Setelah kebingungan, Millie meyakinkan Booker siapa dia membaca puisi yang dia tinggalkan di lokernya beberapa minggu sebelumnya. Mereka membuat Kang Jagal terikat dengan Josh untuk mengawasinya. Leave me alone with murder, Barbie. Sementara Millie pergi bersama Naila dan Booker ke kantor polisi untuk mengambil ladola dari loker barang bukti. Di kantor polisi, Naila memberitahu Sherlyn bahwa Kang Jagal menculiknya. Ini membuat Sherlyn keluar. Naila mulai mencari ladola di penyimpanan barang bukti. Sementara itu, Booker berbicara dengan Millie di dalam mobil, mengakui bahwa dia juga selalu menyukainya. Dia mengaku ingin menciumnya, dan mereka melakukannya sebentar, sampai dia menyadari akan lebih baik melakukannya ketika dia tidak berada dalam tubuh seorang pembunuh berantai. Kembali ke rumah Josh, ibunya pulang melihat Millie diikat, dan ketika dia mencoba melepaskan ikatannya, Kang Jagal melepaskan diri dan mencoba mengejar Josh dan ibunya. Sherlyn mengetahui Naila mencuri ladola dan menodongnya. Tiba-tiba Kang Jagal mempengaruhi Sherlyn dengan tubuh Millie. Dia berhasil membawa ladola. Kemudian Millie dan Booker masuk ke kantor polisi dan menangkap Kang Jagal palsu alias Millie adiknya. Sementara Kang Jagal asli kabur membawa mobil polisi. Di pabrik tua, pesta sedang berlangsung. Brad mencoba membawa Kang Jagal Millie bersamanya ke tempat sepi. Dia dan teman-temannya mencoba melakukan pemerkosaan beramai-ramai, tetapi Kang Jagal menghantam botol di atas kepala temannya dan langsung menebas tenggorokan temannya satu lagi. Kemudian mengambil gergaji mesin, dan langsung memotong selangkangan Brad dengan itu. Tiba di pabrik tua yang sedang pesta, mereka memiliki waktu sekitar 13 menit lagi sebelum pertukaran tubuh menjadi permanen. Booker menyetel alarm di jam tangan Millie sebelum mereka pergi mencari Kang Jagal, teman Brad yang lain, dengan agresif mencium Josh. Tiba-tiba Kang Jagal mencolok kail besi ke mata pria itu. Kemudian polisi muncul dan mengejar mereka, menghentikan Millie saat dia membunuh Kang Jagal. Dengan bantuan dari teman-temannya, mereka berhasil menjatuhkan Kang Jagal, tapi Millie mendengar alarm berbunyi dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat.
Namun Booker pernah menyebutkan bahwa dia suka menyetel alarmnya 5 menit lebih awal, yang berarti masih ada waktu. Kemudian Millie menusukkan ladola ke tubuh Kang Jagal dan kembali normal. Polisi kemudian menembak jatuh Kang Jagal, dan Millie bersyukur bisa kembali bersama teman-temannya. Saat Millie pulih, dia dan Booker berbagi ciuman pertama mereka yang disemangati Josh dan Naila. Kang Jagal dibawa pergi dengan ambulans. Para medis mencoba menjaganya tetap stabil, tetapi detak jantungnya terus menurun dan kemudian benar-benar mendatar. Millie tiba di rumahnya. Saat hening, Millie tiba-tiba mendengar suara. Kang Jagal masih hidup dan mulai menyerang ketiga wanita itu. Sherlyn mencoba menembaknya, tetapi dia melepaskan peluru dari senjatanya. Setelah dia melumpuhkan Paula dan Sherlyn, Kang Jagal mengejek Millie karena tubuhnya yang lemah, sampai dia menunjukkan kelemahan di tubuhnya sendiri dengan menendang penisnya. Kemudian Millie membawa kaki meja yang patah dan menusuknya, akhirnya membunuhnya. Nah, segitu dulu ya pembahasan film kali ini, semoga ada faedahnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, agar kami lebih semangat membuat pembahasan film lainnya. Atau kalau kamu mau request film yang mau kita bahas di next video, boleh banget, tinggal tulis di komen aja ya.